Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Dan pagi ini saya rindu untuk sedikit mengambil satu moto, satu pandangan yang diangkat oleh BBCU, yaitu cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Sungguh luar biasa BBCU mempunyai kerinduan untuk bisa memiliki atau mempunyai tekad seperti ini. Saya berfokus pada berkarakter Kristus. Inilah yang menjadi bagian renungan kita pada pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Di dalam berkarakter seperti Kristus ini tidak terjadi secara otomatis atau ujuk-ujuk terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi ini memerlukan proses. Yang saya bisa bagikan adalah salah satu proses untuk bisa berkarakter seperti Kristus ini adalah kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat arti katanya dari bahasa Yunani, peripateo. Kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan walking with God. Ini kalau kita lihat dalam Alkitab itu ada 17.105 ayat yang mendukung bagian ini. Ini menurut saya ini bagian yang paling atau juga bagian penting dalam hidup kita, bahwa untuk menjadi berkarakter Kristus itu kita harus lebih dekat dengan Kristus. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal atau bisa mewujudkan karakter yang sama, yang meniru Kristus itu kalau kita tidak berjalan dengan Dia setiap hari. Bapak Ibu, kita tidak akan berjalan bersama orang yang tidak kita kenal. Pasti ada hubungan yang terjalin antara orang yang berjalan bersama dengan kita. Berjalan bersama dalam bahasa Inggrisnya adalah walking with. Itu yang menurut kamus atau menurut pandangan-pandangan itu memiliki makna beriringan, mengikuti, bersama-sama. Berjalan bersama berarti tidak sendirian. Berjalan bersama itu yang namanya bersama pasti ada teman, ada companion, kemudian ada hubungan. Kita tidak akan berjalan bersama orang yang tidak kita kenal, dan sudah jelas pasti ada hubungan yang terjalin di antara orang yang berjalan bersama-sama itu. Artinya Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bahwa di situ hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan yang asli sebenarnya adalah berjalan. Di dalam Alkitab, hidup itu dipakai kata berjalan, bukan bergaul. Maka dalam bahasa Inggris, Ibrani, dan Yunani selalu memakai kata berjalan. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena berjalan itu adalah bagaimana Alkitab memahami bahwa kehidupan itu sebagai suatu perjalanan. Yaitu suatu proses yang akhirnya konsep waktu yang bersifat linear, berjalan bersama. Bapak Ibu yang kekasih, kalau dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 16, itu peristiwa bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Bapak Ibu yang kekasih, Musa diperintahkan Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, yaitu negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa itu tidak berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk mengutus seorang malaikat berjalan di depannya untuk masuk sampai ke tanah Kanaan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ketika Musa menerima jaminan dari Tuhan, ia mempercayai janji penyertaan itu dan memulai langkah demi langkah bersamanya, walaupun ia tidak tahu kesulitan apa yang akan ditemuinya di depan sana. Bapak Ibu yang kekasih, banyak tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana mereka itu berjalan bersama Allah.
Atau di dalam Alkitab berkata bahwa mereka bergaul dengan Tuhan. Henok misalnya. Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ini berarti namanya bergaul dengan Allah yang terus-menerus. Semakin kita bergaul dengan seseorang, kita akan semakin dalam mengenal orang itu. Tidak mungkin kita mengaku bergaul dengan seseorang, tapi kita tidak tahu apa tentang diri. Bapak Ibu yang kekasih, tokoh yang kedua adalah Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerai di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Secara eksplisit Nuh juga dikatakan hidup bergaul dengan Allah. In habitual fellowship. Suatu hubungan yang tidak terbangun secara otomatis. Tetapi butuh proses, butuh dibangun. Misalnya proses dengan komunikasi. Selanjutnya Bapak Ibu, tokoh yang ketiga itu Musa sendiri. Keluaran pasal 33 ayat 14, Tuhan telah berjanji, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ketika Musa menerima jaminan dari Tuhan, ia mempercayai janji pernyataan itu. Dan memulai langkah demi langkah bersamanya, walaupun ia tidak tahu kesulitan apa yang akan ditemuinya di depan sana. Dan Tuhan membuktikan janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan umat. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran dalam Alkitab yang saya yakin dan percaya kita terus membaca dan merenungkan. Namun yang menjadi persoalan besar Bapak Ibu, apa sih sebenarnya kunci keberhasilan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka begitu bisa berjalan dengan Tuhan, begitu akrabnya. Sehingga Tuhan bersama dengan mereka itu, ada Henok yang diangkat oleh Tuhan, ada yang disertai dengan memberikan kekuatan untuk mengeluarkan bangsa yang besar. Dan dipakai Tuhan juga untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan lewat bencana besar, air bah yang besar. Nah inilah kunci apa yang bisa kita tiru, kita ambil dari tokoh-tokoh ini. Lalu Bapak Ibu, saya ingin membagikan kepada kita hal-hal bagaimana kita bisa belajar hidup berjalan dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, berjalan dengan Tuhan itu kita mengejar dan mendapatkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengejar? Jadi kita tidak diam. Tidak tenang dan tidak tinggal menunggu bahwa Tuhan yang terus mengajak kita ini, tapi kita tidak berespon. Oleh sebab itu mari kita berinisiatif dan mengatakan bahwa saya mau mengejar dan mendapatkan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah kita menciptakan hubungan saling percaya. Bagaimana kita bisa berjalan dengan orang asing? Bagaimana kita berjalan dengan orang yang tidak kita percayai? Pasti kita berjalan dengan penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketakutan, waspada dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus berjalan dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita juga harus mengejar dan mendapatkan Tuhan Bapak Ibu. Lukas pasal 9:23 berkata, katanya kepada mereka semua itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itulah bagaimana kita mengejar Tuhan. Ini adalah bagian kita dalam mengikut Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Itu adalah berkat, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan itu berkat? Karena saat kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan dan kita mengenal Kristus. Bukankah itu lebih dari berkat apapun? Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa belajar untuk hidup berjalan dengan Tuhan itu, kita harus berjalan seirama dengan Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai iramanya sendiri. Bayangkan kalau kita tidak mengikuti iramanya Tuhan, dan mau memakai irama kita sendiri, kita akan ketinggalan atau mungkin kita mendahului. Dan kalau begitu berarti kita tidak berjalan bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata menetapkan langkah, itu menunjukkan pada irama. Tuhan mau supaya langkah kita dengan langkah Tuhan itu sama, seirama. Bagaimana caranya supaya kita punya irama yang sama dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berjalan bersama Tuhan yang seirama inilah yang saya pada pagi ini ingin menegaskan kepada kita sekalian untuk menjaga irama kita dengan irama Tuhan. Bagaimana langkah berjalan dengan Tuhan yang seirama? Yang pertama Bapak Ibu, kita berdoa. Berdoa itu artinya kita berbicara. Berbicara tidak ada batasnya dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita salah berbicara sama Tuhan karena kita merasa takut, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kira-kira Tuhan masih dengar saya atau tidak. Ataukah mungkin Tuhan masih marah. Ketika kita sulit untuk cerita sama Tuhan, atau ketika kita menganggap Tuhan itu menyeramkan, maka kita harus melihat hati kita. Kita mengecek lagi hati kita. Mungkinkah masih ada luka hati, atau masih ada pola hidup kita yang salah, sehingga kita takut. Takut dalam arti kata bahwa tidak mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan berdoa itu kita berseru. Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 15. Berseru artinya shout, berteriak. Ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, kita berseru, kita memanggil Tuhan. Ayat ini menjanjikan bagi kita bahwa ketika kita berseru, Tuhan itu ada bersama hidup dengan kita. Kita pasti berjumpa dengan masalah. Tetapi mari kita memiliki respon yang benar, yaitu berserulah kepada Tuhan. Akan ada kelepasan dan pemulihan ketika kita berseru. Yang berikut, Bapak Ibu, dengan berdoa kita mengalahkan musuh. Kemudian dengan berdoa kita juga dibukakan jalan. Seperti Paulus, Kolose 4 ayat 2 sampai 4, doa Paulus ketika dalam penjara. Doa mampu membuka pintu-pintu dan jalan yang tertutup. Bapak Ibu, dengan seirama dengan Tuhan, yaitu mengalirkan kuasa. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Doa yang lahir dari iman melahirkan kuasa yang nyata. Ini adalah janji Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman dan mengalami hal ini. Jangan ragu-ragu. Memangnya doa saya berkuasakah? Ya, doa kita berkuasa. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya, maka kita memiliki kuasa. Seperti Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hati-hati juga Bapak Ibu perkataan kita. Ya, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Karena ucapan-ucapan kita itu adalah bagian dari doa. Yang berikut Bapak Ibu, dalam doa kita ada penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan, dan permohonan. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 itu tentang doa Bapa kami, Bapak Ibu. Doa Bapa kami ini bukanlah template atau dalam artian kita mengulang-ulang doa itu seperti mantra, Bapak Ibu. Tapi Yesus mengajar kita melalui doa ini bahwa doa kita itu harusnya menyembah Allah, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Bahkan kita pun bisa mengakui mohon ampun jika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, selain doa, bagaimana kita bisa membangun untuk bisa berjalan seirama dengan Tuhan? Yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan. Kitab Yeremia pasal 15 ayat 16 berkata, dalam bahasa Inggrisnya, when your words soft up, I ate them solid, them whole. What a feast, what delight I took in being yours. O God, God of the angel, armies. Kata ate di sini artinya makan. Itu berarti kita makan dan kita diproses. Firman itu dikatakan suatu delight. Bukan hanya menyenangkan, tetapi membawa kepuasan bagi kita. Mari ketika kita makan firman, kita juga harus mengalami bukan hanya kenyang,
tetapi kita bisa mendapatkan manfaat dari makanan itu. Ada sukacita. Bapak Ibu yang kekasih, kita membaca firman Tuhan karena firman Tuhan itu merupakan ada perintah dan janji di dalamnya. Firman Tuhan juga adalah makanan seperti kata Matius pasal 4 ayat 4. Mari kita membaca Alkitab, memakan, memproses firman Tuhan. Membaca Alkitab bukan saya sekedar lewat ataupun kebiasaan rutinitas belaka. Ketika kita mencerna makanan itu, atau mencerna firman Tuhan itu, maka pasti ada rasa, ada buah, ada hal yang kita bisa miliki saat itu. Makan firman artinya bahwa ada buah sukacita dan juga kepuasan dalam hidup kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dengan membaca firman Tuhan, kita juga bisa memisahkan kedagingan dan keilahian yang bisa kita pakai dalam berjalan dengan Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, kita suka bertanya bagaimana caranya membedakan mana yang dari Tuhan dan yang mana yang dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bingung untuk menentukan dan memutuskan pilihan ini. Sedangkan berdasarkan firman Tuhanlah yang bisa untuk menjelaskan. Pada saat kita bingung, kita datang pada firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan jalan kepada kita. Firman Tuhan akan menjadi batu uji bagi kita. Kita tidak bisa menimbang-nimbang dalam hati saja. Di dalam daging masih ada perasaan, masih ada pikiran, masih ada jiwa. Dan semuanya ini bisa saja menyesatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus memiliki dasar iman, dasar firman yang kuat. Jika kita tidak membaca firman, kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, selain kita telah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan, saya membagikan kita bagaimana kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan, yaitu kita bisa bersaksi. Diawali dengan melakukan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kesaksian kita janganlah menjadi kesaksian yang kosong saja. Tetapi kesaksian itu adalah kesaksian yang pernah kita alami selama kita berjalan dengan Tuhan. Kalau misalnya dalam ilmu hukum, seorang saksi adalah yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu kejadian. Murid-murid Yesus mengalami kuasa Allah melalui kehadiran Yesus. Mereka mengalami, mereka melihat, menyaksikan Yesus. Kesaksian-kesaksian mereka menjadi luar biasa. Sehingga 5.000 orang bertobat dan banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Adalah aneh bila seorang mengaku murid Yesus tapi tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Kalau hidup kita begitu-begitu saja, dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu, mari kita koreksi ada apa dalam hidup kita. Rindukanlah bukan hanya menikmati cerita pengalaman orang lain, tetapi mari mengalami juga bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Murid-murid Yesus bersaksi melalui perkataan, perbuatan. Waktu itu melakukan firman Tuhan. Kita sedang bersaksi melalui perbuatan kita. Ingat bahwa anak-anak Tuhan itu diperhatikan oleh sekeliling kita. Kita menjadi benchmark bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, jagalah hidup kita. Tetapi jangan takut, Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bersaksi agar orang lain diteguhkan. Dan orang lain juga ketika bersaksi akan ditegur. Fokusnya bukan lagi pada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Kita sadar bahwa orang bisa bertumbuh melalui kesaksian kita. Jangan ragu untuk berbagi kebenaran dan menegur orang lain agar mereka mengalami keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan? Yaitu dengan bersekutu. Dalam persekutuan atau gathering atau togetherness, ada hubungan yang karib. Ciri khas gereja yaitu tidak memikirkan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Fungsi dari bersekutu adalah kita bisa menolong orang dengan rendah hati, kita bisa saling meneguhkan, kita juga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Tiap-tiap orang diberi karunia masing-masing untuk saling melengkapi. Bersekutu, gereja itu adalah bukan gedung, bukan tempat, tetapi disitulah orang-orang yang berkumpul, yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau berpikir bahwa gereja adalah bangunan
dan karena itu kita harus pergi ke gereja, itu wajib tiap minggu. Ya, itu merupakan kebudayaan-kebudayaan yang salah. Bukan berarti kita tidak boleh ke gereja, tapi harus kita memastikan bahwa pola pikir kita itu harus benar ketika kita datang ke gereja. Karena itu adalah alasan yang aneh kalau ada orang berkata bahwa gedung gereja jemaatnya sangat banyak, tetapi mereka tidak melakukan persekutuan. Dan inilah yang harus kita perhatikan karena bisa menyebabkan esensi dari gereja itu sendiri akan hilang. Bapak Ibu yang kekasih, dengan bersekutu juga ada kesepakatan kita memperoleh kekuatan. Jangan kita terintimidasi oleh iblis yang berkata bahwa, aduh saya lemah, saya tidak mampu, jadi saya tidak akan bersekutu dengan teman seiman. BBCO ini adalah salah satu persekutuan yang luar biasa yang saya rasakan. Karena ketika saya tidak bersekutu dengan BBCO, seakan-akan ada yang hilang. Karena persekutuan dengan satu komunitas yang saling mempunyai visi dan misi yang sama, itulah saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam pergaulan juga pun, kita harus bisa melihat orang-orang yang seirama dengan kita, lebih lagi seirama dengan Tuhan. Kita akan turut dibangun dalam iman kita. Kita saatnya untuk bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pikiran, perasaan, dan tekad yang sama. Bergaul, kita bisa bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus memilih orang-orang yang tepat, yang bisa mengikat kita untuk mencari pergaulan ini yang dekat dan seirama dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang lain yang bisa saya sampaikan kepada kita, berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah mengalami Allah dalam hidup kita. Pasti kita bisa mengalami lewat doa yang penuh dengan kuasa dari Tuhan. Kita bisa dimampukan untuk melakukan perintah yang Tuhan pasti menggenapinya. Ada rasa damai sejahtera yang dalam Allah berikan melampaui pikiran manusia. Dan ada satu persekutuan, kesatuan dengan Allah dalam hidup yang terang. Lalu Bapak Ibu, semua apa yang saya telah sampaikan di atas itu merupakan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dengan irama yang sama. Kalau kita menyanyi dengan irama yang berbeda, pasti suaranya kurang bagus. Tidak sesuai dengan lagu, sesuai dengan tujuan dari lagu ini. Tetapi kalau kita seirama dengan Tuhan, berjalan seirama dengan Tuhan, itulah yang bisa membuat perjalanan itu lebih indah. Banyak orang berkata, Bapak Ibu, bahwa lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal oleh dunia. Dan lebih baik mengenal Tuhan dengan benar dibanding dengan mengenal dunia. Ya, itu adalah pernyataan yang sangat benar, apalagi di masa-masa seperti ini. Saya mengajak kita Bapak Ibu, pasti kita bisa melihat banyak gereja, banyak umat Tuhan yang sudah mulai melupakan, meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Inilah yang membuat saya berpikir, ya, apakah kita ini sudah jalan dengan Tuhan atau belum? Apakah kita ini sudah mengenal Tuhan atau belum? Bahkan mengajarkan kepada saya, apakah ini bisa selama ini saya sudah benar-benar ada di jalan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebagaimana bangsa Israel disertai dengan tiang awan, tiang api, dan dikenyangkanlah mereka dengan mana, serta dipuaskan dengan dahaga mereka dengan air yang keluar dari gunung batu. Demikian Tuhan juga menyertai kita. Ketika Ia memanggil, maka Ia juga akan melengkapi, Bapak. Itulah sebabnya jangan takut untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun jalan yang kita lalui tidak kita kenal, tetapi Ia tahu bagaimana menuntun kita dengan sempurna sampai rencananya digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat hari-hari ini, walaupun COVID semakin turun, tetapi masih ada pandemi itu yang belum berhenti dengan varian-varian yang baru, keadaan ekonomi yang belum pulih, kejahatan yang merajalela, kemudian keadaan alam yang sungguh luar biasa kurang bersahabat. Ini menunjukkan bahwa ada hal yang perlu kita lihat. Kalau Ebit GAD mengatakan bahwa dunia tidak bersahabat dengan kita lagi, ini ada apa? Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini, dalam kondisi yang merasa kita tertekan dan kesulitan menjalani hidup saat ini, ketakutan dan kegelisahan menghantui banyak orang. Sebenarnya kita butuh hanyalah terus berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu, Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu
aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Allah berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu yakinlah kita dan kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekarang giliran kita hari ini. Dalam persekutuan atau dalam lembaga BBCO yang kita ada di dalamnya. Kita mengoreksi hidup kita Bapak Ibu. Apakah selama ini kita sudah berjalan dengan Tuhan dengan benar? Mungkin selama ini kita hanya tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu juru selamat, Sang Pencipta, Penolong, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, di balik itu semua pasti ada faktor-faktor lain yang masih tersembunyi. Faktor-faktor yang masih bisa kita lihat kalau kita bergaul lebih akrab dengan Tuhan. Kita lalu berjalan seirama dengan Tuhan. Itulah yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Pasti kita masing-masing pribadi, keluarga, punya pengalaman-pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Nah, disitulah mari kita belajar seirama dengan langkah Tuhan. Mari kita koreksi diri kita dan lagi, sebab semakin banyak kita mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat dari Tuhan, maka hidup kita akan semakin dipulihkan, hari demi hari dibaharui, sehingga pada satu waktu kita menjadi berkarakter seperti Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa bagian firman Tuhan melalui Paulus, dia mengatakan bahwa aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Inilah yang menjadi kerinduan saya dan juga menjadi kerinduan kita dalam BBSO ini. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua ingin berkarakter seperti Kristus. Untuk bisa berkarakter seperti Kristus ini, salah satunya berjalan seirama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk berjalan di hari ini seirama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.